adalah Amerika. Peperangan di Timur Tengah, Irak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di channel Askalani Studio. Apa kabar sahabat-sahabat di luar sana? Semoga diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur. Dan yang paling penting sekali sahabat, dapat mengerjakan amal ibadah kepada Allah SWT dengan keadaan yang aman, damai, tenang dan tenteram guys. Jadi insya-Allah kita bersiaran lagi sekali lagi di channel ini. Dan apa yang kita bawa pada hari ini, apa yang saya ingin ulas pada hari ini, apa yang saya ingin react pada hari ini ialah berkaitan Rusia dan Indonesia yang saling lengkap melengkapi. Kenapa guys Rusia dan Indonesia ini saling lengkap melengkapi? Pertamanya dalam sejarah Indonesia, bahwa Rusia inilah yang membantu menyingkirkan Belanda daripada Indonesia, dan Rusia juga dalam sejarahnya banyak membantu kemajuan negara Indonesia, memberikan sumber-sumber ataupun peralatan ataupun kekuatan ekonomi. Rusia banyak dibantu untuk membangunkan Indonesia. Jadi itulah sebenarnya apa yang dikatakan cubit paha kanan, paha kiri terasa. Umpamanya Indonesia dan Rusia ini seakan adik-beradik yang tidak boleh dipisahkan. Sejak zaman Soekarno lagi guys. Zaman Soekarno begitu erat sebenarnya hubungan di antara Rusia dan Indonesia ini. Jadi sepintas lalu itu adalah react yang kita akan buat pada hari ini. Dan satu lagi guys, kenapa persaudaraan Rusia dan Indonesia ini begitu erat sekali? Sebab apa? Sebab pertamanya Bapak Putin, dia adalah pro kepada Islam, dan dia tahu Indonesia ini adalah negara yang paling majoritinya negara rakyatnya beragama Islam. Maka Pak Putin amat sayangkan orang-orang Islam sebenarnya. Begitu mendalami jiwa dalam keislaman ini, walaupun dia bukan beragama Islam. Begitu juga dulu di negara Chechnya. Bagaimana Pak Putin membantu Chechnya terkeluar daripada serangan-serangan daripada Amerika di Chechnya ini, menghancurkan Chechnya ini, tetapi Rusia datang untuk membantu Chechnya dan orang-orang Islam. Begitulah eratnya Pak Putin ini disayangi, cukup disayangi begitu erat oleh rakyat-rakyat Indonesia sebenarnya guys. Jom kita react satu video daripada channel Zona Dunia. Sebelum itu guys, sebelum kita baca tajuk apa yang kita react hari ini, yang saya coba react, jangan lupa subscribe channel Zona Dunia ini. Sama-sama kita like, share, dan sokong dan dokong channel ini guys. Channel yang cukup bermanfaat, banyak informasi-informasi yang terkini tentang dunia peperangan dan juga military dan juga kuasa-kuasa dunia yang dipaparkan melalui channel ini, channel Zona Dunia. Sama-sama kita subscribe sekali lagi guys. Oke, kita baca apa tajuknya. Tajuk yang coba kita bawa pada hari ini ialah kabar hari ini, Indonesia tolak mentah-mentah iming-iming Amerika Syarikat. Putin salut keberanian RI. Itu tajuknya guys. Apa di sebalik tajuk ini? Dan apa yang dimaksudkan dengan iming-iming ini guys? Saya pun kurang pasti. Mungkin ada teman-teman yang tahu apa iming-iming ini. Komen-komen di bawah guys. Coba terangkan apa sebenarnya iming-iming ini. Saya pun coba belajar-belajar bahasa Indonesia yang mendalam-dalam nih, yang mana saya tidak tahu. Sebab Sabah, Malaysia dan Indonesia ini bahasa hampir sama. Cuma ada sedikit bahasa yang dalam-dalam tu yang kami tidak tahu, yang saya sendiri pun tidak tahu guys. Jadi nanti teman-teman tolong komen di bawah ya, apa iming-iming itu. Oke, jom kita tonton sama-sama. Zaf. Bapak Putin
Ini NATO nih. Vladimir Putin salut pada Indonesia yang berani tegas tolak iming-iming Amerika Ya, Serikat. itu tajuknya guys. Dari channel mana? Ini channelnya. Dari channel Zona Dunia. Jangan lupa guys subscribe channel ini ya. Subscribe, like, komen, dan share guys. Share. Kita bantu guys. Tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Baiklah, kita akan tonton sampai habis guys. Konflik yang terjadi di Ukraina terus-menerus. Rusia tak mau Oh. saat Ukraina berupaya bergabung Ya, dengan NATO. betul. Rusia juga menyatakan bahwa sebenarnya Rusia dan Ukraina adalah sama. Sejak dimulainya invasi Rusia pada 24 Februari 2022, sudah banyak negara dari berbagai wilayah atau kawasan menjatuhkan sanksi pada Rusia. Sanksi ekonomi menjadi yang paling banyak diberikan kepada Rusia. Negara-negara dan wilayahnya yang disebutkan dalam daftar telah menetapkan atau bergabung menjatuhkan sanksi terhadap Rusia setelah dimulainya operasi militer khusus Angkatan Bersenjata Rusia di Ukraina, tulis TASS New York. Ya. Kantor berita Siapa yang buat sanksi ini guys? Amerika yang di tengah-tengah ini jadi orang ketiga menyebabkan Rusia dan Ukraina ini bergaduh. Padahal dulu orang ini bersahabat baik nih, Rusia dengan Ukraina nih. mengungkapkan yang masuk ke dalam draft itu termasuk dalam wilayah Asia, Eropa, dan juga Amerika. Mereka yang ada dalam daftar dianggap telah mengambil tindakan tidak bersahabat terhadap Rusia. Perusahaan Rusia dan warga negaranya yang tersampaikan dalam dekret pemerintah Rusia. Negara-negara yang dianggap tidak bersahabat dengan Rusia yaitu Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Inggris, Montenegro, Swiss, Oh, itu negara-negara yang tidak mau bersahabat dengan Indonesia, dengan Rusia. Marino, Makedonia Utara, Jerman, dan Korea Selatan. Wih, banyak juga ya. Yang terjadi banyak publik yang menyoroti peperangan ini. Salah satunya adalah pengamat asal Indonesia Dinas Sulaiman, seorang pakar dari jurusan Oh, Internasional Universitas pakar rupanya. Pajajaran atau UNPAD. Bahkan menurut Dinas Sulaiman, keberanian masyarakat Indonesia untuk menentang hegemoni Amerika Serikat membuat Presiden Rusia Vladimir Putin kagum ketika semua pemimpin dunia lainnya tetap diam tentang intervensi Amerika di seluruh dunia. Putin berdiri sendiri dalam oposisi yang kuat. Banyak dari kita bersyukur bahwa seorang seperti dia ada, kata Dina. Sulaiman menganggap umat Islam mendukung Rusia dalam invasi di Ukraina. Banyak yang percaya pada hadis Nabi bahwa menjelang akhir zaman, sebuah negara yang dikenal sebagai Rum, yang biasanya diartikan sebagai Rusia, Iya akan guys, bergabung dengan umat Islam untuk macam melawan hadis nih ada dibagi tahu nih, yang akan nanti di akhir zaman, Rom ini, pasar Rom ini ada dibagi tahu. musuh besar. Begitulah Adakah dia itu Rusia yang dikatakan Rom itu? Saya pun kurang pasti. Nanti teman-teman lah yang komen di bawah. Mungkin teman-teman lagi tahu ya. Sementara itu, Radityo Dharma Putra, kandidat doktor dalam ilmu politik di Institut Studi Politik Johannes Keti di Universitas Tartu, Estonia, mengatakan Rusia telah berusia dan berusaha untuk meningkatkan citranya dalam berhubungan dengan dunia muslim setelah betul. berakhirnya perang Chechnya kedua pada tahun 2000. Radityo mengatakan pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov memiliki daya tarik yang besar di kalangan muslim di Indonesia. Dilansir dari pikiran rakyat dalam pakar UNPAD, sebut Vladimir Putin kagumi rakyat Indonesia yang berani menentang hegemoni Amerika Serikat. Betul. Komentar Kadyrov diliputi di media berbahasa Indonesia dan dia dipandang sebagai ikon muslim. Ada persepsi bahwa Putin lebih pro-Islam daripada Amerika Serikat meskipun ada noda yang memang betul, Putin lagi pro-Islam. lebih tua ketika Rusia menginvasi Chechnya dan ketika Uni Soviet melakukan hal yang sama ke Afghanistan. Begitulah katanya. Kunjungi situs resmi kami secara langsung di lingkar Kediri pikiranrakyat.com untuk mendapatkan informasi menarik dan terbaru. Oh, oke, baik. Mau invasi Ukraina, Rusia balas ancaman Amerika Serikat. Membalas ancaman Presiden Amerika Serikat, Joe Biden soal pemberian sanksi pribadi kepada Presiden Vladimir Putin. Kalau menginvasi Ukraina, Rusia memperingatkan bahwa langkah itu tidak akan menyakitkan tetapi akan merusak politik. Biden mengatakan bahwa sanksi pribadi terhadap Putin meskipun merupakan langkah yang langka
yang dianggap sebagai bagian dari upaya bersama oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Tujuan untuk meyakinkan Moskow bahwa setiap agresi baru terhadap Ukraina akan menimbulkan kerugian besar dan cepat. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan bahwa anggota Kongres Amerika Serikat dan senator yang membahas sanksi pribadi terhadap para pemimpin tinggi Rusia tidak mengetahui fakta bahwa Putin secara hukum dilarang memegang aset, properti, dan rekening bank di luar negeri. Sanksi ini dorang mau sekat Putin punya aset nih, politik. supaya Seperti dikutip Channel News Asia Putin tidak boleh buat apa-apa lah konon. Menurutnya sanksi itu akan sama dengan memutuskan hubungan diplomatik. Ketika para pejabat memulai pembicaraan 4 negara di Paris, Rusia mengadakan latihan militer baru di darat dan laut dan memindahkan lebih banyak pasukan terjun payung dan jet tempur ke Belarusia, wilayah utara Ukraina, tujuannya untuk latihan bersama pada bulan depan. Ukraina menyatakan bahwa Rusia yang telah mengumpulkan puluhan ribu tentara di dekat perbatasan, tetapi menolak rencana untuk menyerang, berusaha menabut kepanikan. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan Moskow belum mengumpulkan pasukan yang cukup untuk serangan skala besar, tetapi itu tidak berarti tidak dapat melakukannya nanti. Hampir 8 tahun setelah Rusia merebut Crimea dan mendukung perjuangan separatis di Donbas di Ukraina Timur, bekas Republik Soviet telah menjadi titik nyala dalam konfrontasi Timur Barat yang berpotensi paling berbahaya sejak Perang Dingin. Rusia mengatakan krisis itu didorong oleh tindakan NATO dan Amerika Serikat yang menolak memberi jaminan keamanan dari Barat. Janji NATO untuk tidak pernah merekrut Ukraina sebagai anggota yang tidak dipenuhi juga jadi pemicu konflik. Moskow memandang Ukraina sebagai penyangga antara Rusia dan negara-negara anggota NATO. Oh, paham guys, paham. Nanti kita ulas lepas nih. Kenapa Ukraina ini tiba-tiba mau masuk ke NATO ini? Sebab Amerika, itu sih sebabnya. Oke. Dari video ini benarlah dan yang kita dapat simpulkan di sini, Rusia dan Indonesia ini tidak boleh dipisahkan guys, tidak boleh dipisahkan. Cuma sekarang ini kena berhati-hati sebab ada Amerika yang coba merenggangkan hubungan Rusia dengan Indonesia ini. Jadi apa yang saya dapat simpulkan di sini ialah Bapak Putin ini sebenarnya cukup membantu orang-orang Islam, dan kalau dalam hadis Nabi tadi beritahu bahwa akan datang nanti di akhir zaman satu bangsa Rom itu, dan kemungkinannya Rusia dan kemungkinannya juga tidak. Sebab apa? Rom yang dimaksudkan di sini ialah yang mana ramai yang beragama Kristen di dalam sesuatu kawasan itu, tapi tidak semestinya Rusia. Itu dalam hadis yang coba ingin disampaikan. Cuma kebelakangan ini Rusia, Bapak Putin, dia selalu berhubungan dengan Pak Jokowi ini. Demi untuk apa? Demi untuk coba menyampaikan keamanan di dunia ini guys. Sebab itu Pak Jokowi ini coba bersuara melalui suara-suara besar di medan G20, di mesyuarat PBB. Tetapi jangan sampai Indonesia ini akan dipujuk oleh Amerika kalau untuk masuk NATO, tapi sudah semestinya tidak. Pak Jokowi akan tetap menolak yang itu sekiranya dia coba untuk dipancing oleh Amerika. Sebab apa? Sebab yang mewujudkan peperangan di dunia ini guys, sebenarnya pokoknya adalah Amerika. Peperangan di Timur Tengah, Irak, Palestina, Chechnya, semuanya dari Amerika. Dan kalau di dunia ini tidak ada Amerika guys, aman dunia ini sebenarnya. Jadi saya setuju dengan Bapak Putin dan Pak Jokowi ini. Diorang coba mewujudkan satu keamanan yang aman damai di negara rantau ini, di Nusantara terutamanya, dan juga di negara-negara Islam. Yang mana negara Islam ini dia dulu berperang, tetapi tidaklah itu sebagai satu matlamat dalam kehidupan. Sebenarnya negara-negara Islam ataupun orang-orang Islam ini ingin mewujudkan satu negara yang aman dan damai, yang kita boleh hidup sejahtera. Itulah yang ada di Bapak Putin ini. Di Bapak Putin ini, dia coba juga untuk
memahami Islam itu adalah sebuah agama kedamaian, guys. Sebab itu Bapak Putin ini sangat-sangat disayangi oleh rakyat Indonesia. Sebab dia banyak sangat membantu Indonesia dari segi ekonomi, menwujudkan kedamaian dan sebagainya. Jadi apa pula pandangan kalian, guys? Mungkin kalian ada pandangan yang lebih bernas, yang lebih telus dan yang lebih jujur. Sama-sama kalian komen di bawah ini. Jadi saya ingat itu saja. Jumpa lagi, guys, di video yang akan datang. Malaysia, Indonesia, salam serumpun, salam silaturahim, salam persaudaraan. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum, bye-bye.